Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syahwa Aldesiva. Perkenalkan nama saya Nisrina Febriani. Perkenalkan nama saya Firaris Damayanti. Kali ini kami akan melakukan wawancara kepada pelaku usaha UMKM untuk melengkapi tugas mata kuliah e-bisnis. Yuk simak videonya sampai akhir guys. Kami dari mahasiswa Universitas Pamulang ingin meminta waktu kakak untuk mewawancarai usaha UMKK yang sedang kakak jalani. Apakah kakak bersedia untuk diwawancarai? Ya, bersedia. Sebelumnya boleh perkenalan dulu kak. Nama aku Farisa Nurul Nantia, biasa dipanggil Ica. Aku ibu rumah tangga yang mempunyai UMKM di depan rumah. Oke. Sejak kapan kakak memulai usaha ini? Sejak pandemi 2021 awal. Ya 2021 awal bulan Februari. Oke, baik. Nama usaha kakak kan Worth It ya kak? Kenapa sih nama usahanya diberi nama Worth It? Worth it itu kan worth artinya sepadan ya. Ini tuh makanan. Jadi kayak makanan yang sepadan dengan harganya. Bisa di kalangan anak muda, anak-anak kecil, SD, terus ibu-ibu muda apalagi. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, pada usaha ini apa saja yang kakak jual? Pangsit goreng, pangsit rebus, pangsit kuah, dan cireng. Oke. Apa sih alasan kakak memilih usaha ini? Karena lebih masuk ke semua kalangan sih ya, kayak anak muda, anak-anak kecil juga kan pada ada lumpia ayam. Nah kalau misalkan lebih rekomennya sih pangsit ya, pangsit bisa masuk ke semua kalangan deh. Jadi aku lebih memilih menu itu yang aku jual. Oke. Berapa sih modal pertama kakak membuka usaha ini pas awal-awal? Jadi karena aku awalnya tuh berapa ya? Sepertinya kurang lebih itu 1 juta, belum sama gerobak. Karena kan aku sistemnya tuh pakai gerobak angkringan. Jadi modal utamanya ya kalau di totalin jumlahnya semuanya nih sama gerobaknya ya bisa hampir 5 juta. Berarti habis 5 juta ya untuk modal pertama ya kak. Oke. Berapa penghasilan usaha kakak dalam sehari? Kalau sehari itu karena aku menyiapkan menu tuh 50 porsi pangsit, kurang lebih sih sehari 800.000. Tantangan apa saja yang kakak hadapi selama menjalankan usaha ini? Wah banyak sekali sih, apalagi kan waktu zaman pandemi ya, aku kan awalnya tuh ya gitu deh, sepi, nggak terlalu sepi banget sih, tapi nggak apa ya, gimana ya, tantangannya tuh ya kadang sepinya itu pas lagi COVID. Kalau sekarang alhamdulillah sih berjalan lancar. Bagaimana cara kakak mengatasi tantangan itu? Mengatasi tantangannya ini sih, marketingnya lebih dikembangin lagi melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Apa harapan kakak untuk usaha ini ke depannya? Semoga makin luas lagi, orang-orang tahu usaha aku ini, terus bisa buka cabang dan bisa makan di tempat. Amin. Bagaimana strategi kakak dalam menghadapi persaingan penjualan? Persaingan penjualan itu aku pastinya variasiin menu aku nih, misalkan kayak ditambah topping-toppingannya, terus lebih rajin-rajin posting di sosial media. Bagaimana cara kakak mempromosikan usaha kakak? Mempromosikannya melalui sosial media. Awalnya aku tuh di WhatsApp dulu, lanjut aku kirim produk itu ke teman-teman aku supaya minta
promosiin lagi. Bagaimana kakak mengelola keuangan usaha kakak? Ya pastinya dipisahin ya sama uang pribadi, uang jualan, uang pribadi. Jadi alhamdulillahnya sih ya ketutup terus setiap bulannya. Apa yang kakak lakuin untuk menjaga kualitas produk kakak? Yang pastinya jangan berubah rasanya, terus ya porsinya, sama apa ya? Menjaga kualitas. Pastinya kebersihannya sih. Bagaimana kakak menjalin hubungan dengan pelanggan? Harus ramah, baik. Terus ya kalau misalkan ada orang baru disapa. You can't put your trust in no man. I pull up just to see what's up. Whip came without the guts. Texas in my triple cup. I'm tripping on a trip with her. See me how I live it up. I'm tangled up in diamond cuts. You see they little bubble butts jiggle when they walk with us. Memphis niggas stepping, bitch. You never catch them punking us. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi UMKM yang sudah saya wawancara. Background dari UMKM yang ingin kami evaluasi adalah bernama Worth It. Worth It ini adalah salah satu UMKM yang berdiri sejak saat pandemi yaitu 2020 dan sudah merasakan naik turun dalam dunia bisnis hingga sering mengganti jenis-jenis makanan yang dijual agar banyak yang tertarik dan tidak itu-itu saja. Saat ini Worth It menjual makanan yang banyak disukai dari berbagai kalangan yaitu cireng isi ayam, pangsit goreng, wonton, lumpia isi ayam, dan lain-lain. Evaluasi UMKM merupakan proses penting untuk mengukur kinerja dan kemajuan bisnis UMKM. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pemilik UMKM dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bisnis mereka, serta merumuskan strategi perbaikan yang tepat. Waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi usaha, yang pertama, secara berkala. Melakukan evaluasi secara berkala adalah kunci untuk memastikan bisnis tetap berada di jalur yang benar. Evaluasi bulanan, triwulanan, atau tahunan dapat membantu pemilik usaha untuk melacak perkembangan bisnis dan mengidentifikasi perubahan yang diperlukan. Yang kedua, setelah periode tertentu, setelah mencapai target tertentu atau menyelesaikan proyek besar, melakukan evaluasi adalah langkah yang bijaksana. Evaluasi pasca proyek membantu dalam mengevaluasi keberhasilan proyek dan mengekstrak pelajaran berharga untuk proyek mendatang. Yang ketiga, sebelum mengambil keputusan penting, sebelum mengambil keputusan besar seperti perluasan bisnis, peluncuran produk baru, dan investasi besar, melakukan evaluasi bisnis sangat penting. Evaluasi akan membantu dalam menilai kesiapan bisnis untuk langkah-langkah besar tersebut. Yang keempat, saat terjadi perubahan signifikan. Ketika terjadi perubahan signifikan dalam industri, pasar, atau kondisi ekonomi, melakukan evaluasi usaha dapat membantu dalam menyesuaikan strategi bisnis. Evaluasi akan membantu dalam mengidentifikasi peluang baru dan mengurangi resiko yang mungkin timbul. Apa saja hal-hal yang perlu dievaluasi? Yang pertama adalah bagaimana kondisi keuangan usaha, yang kedua adalah bagaimana kondisi pasar bisnis, yang ketiga adalah bagaimana dengan pasar usaha sasaran, dan yang keempat, bagaimana kemajuan usaha. Di daerah ini, banyak sekali anak-anak sekolah dikarenakan daerah rumah penjual dekat dengan banyak sekolah. Dan dikarenakan target pasar penjual adalah anak-anak remaja atau anak-anak sekolah, jadi penjual berpikir untuk menjual produk-produk dengan harga yang relatif murah, akan tetapi tidak mengesampingkan rasa dan kualitas produk. Selain berjual di tempat, penjual juga menerima pesanan melalui sosial media seperti WhatsApp atau Instagram. Dengan adanya pemesanan melalui media sosial, pelanggan jadi tidak perlu menunggu pesanan mereka
tinggal mengambil saat pesanan sudah siap karena pelanggan dia bukan hanya dari daerah penjual saja, tapi ada dari beberapa daerah yang lumayan jauh dari tempat penjual. Jadi itu merupakan sebuah kesempatan yang besar bagi usaha penjual. Evaluasi usaha checklist. Item pertama ada kelayakan dasar usaha. Pertanyaan pertama, apakah usaha ini akan berjalan? Jawabannya ya, usaha ini akan berjalan. Pertanyaan kedua, apakah usaha ini legal atau resmi? Jawabannya ya, usaha ini legal atau resmi. Item kedua ada keunggulan kompetitif dari usaha. Pertanyaan pertama, ada keunggulan kompetitif spesifik, apa yang akan ditawarkan produk? Jawabannya, menyediakan makanan seperti cireng ayam, wonton chili oil, pangsit chili oil, lumpia isi ayam, dan lain-lain. Pertanyaan kedua, apakah keunggulan kompetitif dari perusahaan yang sudah ada dalam bisnis ini? Jawabannya adalah, usaha seperti ini sudah ada, akan tetapi jarak dari usaha saya ini cukup jauh. Jadi konsumen tidak perlu jauh-jauh untuk membeli makanan yang saya jual ini. Item selanjutnya ada pemasaran barang dan jasa. Pertanyaan pertama, berapakah banyak yang akan dihabiskan untuk iklan? Jawabannya adalah mungkin sekitar 100.000. Biasanya digunakan untuk membuat spanduk di tempat usaha saya, serta saya juga mengiklankan usaha saya di sosial media. Pertanyaan kedua, berapa pangsa pasar yang akan direbut perusahaan? Jawabannya ya, karena anak-anak remaja di sekitar tempat usaha saya menggemari makanan yang enak dan murah, seperti produk yang saya jual ini. Pertanyaan ketiga, bagaimana harga yang ditetapkan dan bagaimana mereka akan membandingkan dengan harga pesaing? Jawabannya, dengan memberikan harga yang murah dan kualitas produk yang bagus, serta rasa produk yang enak. Pertanyaan keempat, apa target penjualnya? Jawabannya, targetnya adalah anak-anak remaja atau sekolahan serta warga daerah tempat saya usaha. Pertanyaan kelima, seberapa penting lokasi dan bagaimana penentuannya? Jawabannya, lokasi sangat penting untuk mendirikan usaha. Lokasi di pinggir jalan sangat strategis karena dilewati oleh pengendara mobil atau motor ataupun penjalan kaki. Item selanjutnya ada produksi. Pertanyaan pertama, apakah perusahaan akan membuat atau membeli produk? Jawabannya, dengan cara memproduksi sendiri produk di rumah. Pertanyaan nomor 2, apakah sumber persediaan tersedia dengan harga terjangkau? Jawabannya, mencari agen atau supplier yang memberikan harga cukup murah dengan kualitas yang baik. Pertanyaan ketiga, bagaimana kualitas akan dikontrol? Jawabannya, kualitas yang menjadi nomor 2 setelah harga, karena saya menginginkan harga yang murah dengan kualitas yang baik. Pertanyaan nomor 4, bagaimana limbah produksi akan dikendalikan? Jawabannya, limbah produksi akan dibuang di tempat sampah. Item selanjutnya ada keputusan kepegawaian. Pertanyaannya, bagaimana kompetensi di setiap bidang bisnis dipastikan? Jawabannya, ya, karena daerah tempat penjual membuka usaha, belum ada usaha seperti ini. Pertanyaan kedua, siapa yang akan dipekerjakan, kapan, bagaimana mereka akan ditemukan dan direkrut? Jawabannya, merekrut teman sendiri, karena sudah percaya daripada melakukan rekrutmen terkadang kita tidak tahu seluk-beluknya. Pertanyaan 3, apakah seorang bankir, pengacara, akuntan, atau penasihat lain dibutuhkan? Jawabannya tidak. Pertanyaan nomor 4, bagaimana pengganti akan diperoleh jika orang-orang kunci pergi? Jawabannya, mencari orang yang ahli lebih dari satu. Jadi, apabila yang mengundurkan diri tidak harus tergesa-gesa mencari penggantinya. Item selanjutnya ada pengendalian usaha. Pertanyaan pertama, catatan apa yang akan dibutuhkan? Jawabannya ya, catatan itu perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana usaha ini berjalan, apakah ada kemajuan atau tetap saja. Pertanyaan kedua, apakah ada kontrol khusus yang dilakukan? Apakah mereka, siapa yang akan bertanggung jawab atas mereka? Jawabannya, yang bertanggung jawab adalah saya sendiri sebagai pemilik. Item selanjutnya ada pembiayaan usaha. Pertanyaan pertama, berapa banyak yang akan dibutuhkan untuk pengembangan produk atau layanan? Jawabannya, mungkin sekitar Rp500.000. Pertanyaan kedua, berapa banyak yang dibutuhkan untuk menyiapkan operasional? Jawabannya sekitar Rp1.000.000. Pertanyaan ketiga, dari mana uangnya? Bagaimana jika diperlukan lebih banyak?
Jawabannya dari hasil nabung sendiri, karena penjual tidak mau mengambil risiko dengan meminjam di bank. Analisis kasus. Dari usaha di atas, evaluasi usaha Worth It yang dilakukan sudah sesuai dengan tahap-tahap evaluasi kinerja usaha dengan telah menganalisis aspek pasar, analisis teknis, dan analisis aspek finansial karena pada dasarnya analisis dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa luas pasar, pertumbuhan, permintaan, dan pangsa pasar dari produk yang bersangkutan. Dari usaha tersebut diperlukan evaluasi secara rutin atau berkala karena sangat baik manfaatnya. Karena dengan adanya evaluasi secara rutin, maka masalah-masalah yang ditimbulkan bisa lebih cepat diatasi dan peluang untuk pengembangan bisa lebih cepat dimanfaatkan. Sekian presentasi evaluasi UMKM dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.